Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Alfia MK. Saya mengajar di Universitas Raharja di bawah naungan Teknik Informatika S1. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah testing dan implementasi. Oke ya, di sini pertama saya akan menjelaskan untuk materi pertama testing dan implementasi di pertemuan pertama, yaitu tentang terminologi. Teman-teman pasti sering dengar kan terminologi, itu definisi ya maksudnya. Oke, terminologi. Pertama ini terminologi tentang software. Software itu apa? Nah, itu udah jelas ya, testing dan implementasi. Apa yang ditesting dan apa yang diimplementasi. Nah, untuk yang ditesting dan yang diimplementasi itu adalah software. Nah, software ini adalah seluruh komponen pengolahan data yang dapat membantu memecahkan masalah di luar dari perangkat hardware yang meliputi sistem desain, program, dan prosedurnya. Nah, di sini ada 3 gambaran umum tentang software itu sendiri. Yaitu apa? Pertama adalah perintah. Nah, perintah itu adalah program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Ya, apa sih program komputer? Kita bisa sebutnya codingan. Ya. Di sini ada kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Bisa kita sebut apa? Bisa kita sebut database ya biasanya. Oke, yang ketiga adalah dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis software, antara lain ada CPM80. Fungsinya adalah kontrol program untuk mikroprosesor 8080. Nah, ini dipakai pada komputernya Apple atau Intel 8080. Yang kedua adalah CPM86. Ini kontrol program untuk mikroprosesor 8086. Jadi yang namanya mikroprosesor, saya yakin teman-teman udah mengambil mata kuliahnya, itu adalah tipe-tipe jenis memori ya. Dipakai untuk Intel 8086. Ada lagi VC-DOS yang ketiga. VC-DOS ini apa? Personal Computer Disk Operating System. Dibuat oleh Microsoft Corporation. Yang keempat adalah MS-DOS. Nah, ini sering kita dengar juga nih ya, Microsoft Disk Operating System. Ini adalah pengembangan dari PC-DOS. Oke, yang kelima adalah Microsoft Windows, ya, dibuat oleh Microsoft Corporation. Mulai dari Windows 3, Windows NT, ini zaman dulu banget ya, Windows 95, Windows 98, dan Windows 2020. Nah, mulai dari kita nih, mulai zaman kita ya, kita kenalnya Windows XP ya, yang paling jadul. Nah, ini perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Ada lagi Windows apa? Windows Vista, ya, Windows 2007, Windows 2008, sekarang Windows 2010 gitu ya. Nah, sekarang masih di 2010 yang saya gunakan. Oke, nah di sini adalah berikut ini adalah beberapa perbaikan dari versi sebelumnya. Komponen strateginya antara lain adalah yang pertama, fleksibel dengan hardware yang ada saat ini. Jadi, ketika kita akan menggunakan sebuah software ke dalam PC kita atau laptop kita, kita harus menyesuaikan dulu dengan spesifikasi hardware yang kita punya. Contoh, hardware kita hanya berisi RAM 2 GB dan hard disk 100 GB. Apa yang cocok diinstal di situ? Kita mesti pikirkan dulu gitu ya. Jangan kita seenaknya mau install software, contoh Microsoft, operating system Windows yang 2010 kan gak akan ngangkat ya, gak akan kuat. Bisa diinstal bisa, tapi nggak bisa digunakan nantinya. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi terbaru, software-software terbaru itu selalu update. Jadi kita harus menyesuaikan dengan spesifikasi dari hardware kita sendiri. Dan yang kedua, menggunakan konfigurasi hardware otomatis. Kemudian prosedur instalasinya mudah, fasilitas jaringan network. Yang terakhir telah memperbaiki bug-bug pada versi sebelumnya. Nah, di sini ada juga operating system Unix. Nah, Unix ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh
Dennis M. Ritchie dan Ken Thompson, ditulis dalam pemrograman bahasa C. Saya kan teman-teman udah ketemu bahasa C ya. Nah, bahasa C ini bisa untuk membuat sistem operasi, contohnya Unix. Yang kedua ada Linux dan lain-lain. Oke ya. Nah, di dalam software itu ada dua tipe. Ya, ada dua tipe produk software. Yang pertama adalah produk generik, yang kedua adalah produk pesanan. Nah, kalau produk pesanan ini adalah yang disesuaikan. Contoh nih, pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasinya, desainnya, source code codingannya, atau bahasa pemrogramannya gitu ya. Nah, meningkatnya visibilitas perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan biaya cost-nya ya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak memotivasi dilakukannya perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti. Inilah pentingnya testing atau pengujian sebelum diimplementasikan. Nah, pengujian itu termasuk dalam teknik verifikasi dan validasi. Jadi ada dua teknik dalam pengujian. Yang pertama adalah verifikasi, dan yang kedua adalah validasi. Apa bedanya verifikasi sama validasi? Nanti kita jelaskan ya. Oke, pengujian melibatkan pelatihan software dengan memakai data seperti data real yang diolah oleh perangkat lunak atau yang diolah oleh software itu sendiri. Nah, nanti tujuan akhir dari proses verifikasi dan validasi adalah menanamkan kepercayaan bahwa sistem perangkat lunak siap untuk tujuannya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pengujian perangkat lunak? Karena yang namanya software itu wajib, harus gitu ya, untuk melakukan pengujian. Seperti di dalam skripsi itu ada yang namanya metode pengujian, itu wajib diuji. Nah, pengujian adalah proses menjalankan sebuah program dengan maksud menemukan kesalahan-kesalahan. Itu fungsinya pengujian. Jadi ketika kita bikin software atau perangkat lunak, kita perlu untuk melakukan testing. Supaya apa? Untuk menemukan kesalahan-kesalahan. Tanpa adanya testing atau tanpa melakukan testing, kita tidak akan tahu di mana letak errornya. Nah, yang kedua adalah proses untuk menjalankan sebuah program komputer dan membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Nah, sesuai belum nih requirement yang kita ajukan dengan requirement yang terdapat atau yang ada di dalam software tersebut. Yang ketiga, yang dimaksud membandingkan adalah menemukan banyak penyimpangan-penyimpangan jika ada, antara lain membandingkan tingkah laku yang sesungguhnya dengan yang diharapkan. Nah, layanan pengujian sebagai bentuk suatu rintangan untuk menyediakan produk yang berkualitas dalam mendapatkan pelanggan. Jadi nanti ada namanya kualitas pengujian. Pengujian juga ada kualitasnya ya. Nah, pada saat verifikasi dan validasi perangkat lunak, kesalahan perangkat lunak pada perangkat lunak biasanya ditemukan dan kemudian diubah untuk membenarkan kesalahan tersebut ya, atau membenarkan error tersebut. Nah, ada namanya proses debug. Nah, ini seringkali terintegrasi dengan kegiatan verifikasi dan validasi lain. Bagaimanapun, pengujian atau lebih umum verifikasi dan validasi, nah itu juga, dan debug merupakan proses yang berbeda yang tidak harus terintegrasi atau tidak harus diintegrasikan. Pertama, kalau verifikasi dan validasi adalah proses yang meyakinkan adanya kesalahan pada software. Sedangkan debug itu adalah menemukan proses yang merupakan proses yang menemukan dan membenarkan kesalahan tersebut. Jadi bedanya gini, pertama kita debug dulu. Di debug ini kita menemukan kesalahan, lalu kita benarkan. Kemudian kita verifikasi dan validasi. Dan validasi untuk meyakinkan adanya kesalahan pada software tersebut. Gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ada tipe-tipe pengujian yang dapat digunakan pada berbagai tahap proses
perangkat lunak. Yang pertama, pengujian cacat, defect testing. Nah, menetapkan keberadaan cacat sistem tujuannya untuk menemukan ketidakkonsistenan antara program dan spesifikasinya. Nah, dirancang untuk mengungkapkan adanya cacat pada sistem dan bukan untuk mensimulasi penggunaan operasionalnya. Nah, yang terakhir, bermanfaat bagi pemrogram dan menunjukkan cacat-cacat yang ada di kode program atau error-error yang ada di kode program, gitu ya. Itu bagian dari defect testing. Dan yang kedua, pengujian secara statistik, menguji kinerja dan keandalan program dan memeriksa bagaimana kerjanya pada kondisi operasional. Oke. Nah, pengujian statistik yang kedua, menguji kinerja dan keandalan program dan memeriksa bagaimana kerjanya pada kondisi operasional. Dan yang kedua adalah dirancang untuk menunjukkan input user yang sebenarnya dan frekuensinya. Dan yang ketiga, kehandalan sistem dapat dilakukan dengan menghitung kegagalan sistem yang diteliti. Oke, nah di sini ada sasaran pengujian. Nah, Glenn Myers menyatakan bahwa sasaran dari pengujian perangkat lunak atau dari pengujian software adalah, pertama, pengujian adalah proses menjalankan suatu program dengan maksud menemukan kesalahan atau error. Yang kedua, pengujian yang baik adalah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Satu hal ya yang perlu diingat atau diperhatikan dalam testing terhadap sebuah software, bahwa pengujian tidak dapat memperlihatkan kerusakan sistem, tetapi hanya dapat memperlihatkan bahwa ada error atau ada kesalahan pada software tersebut. Nah, Kanner, Park, dan Nguyen mengusulkan atribut-atribut dari pengujian yang baik sebagai berikut. Adanya pengujian yang baik itu memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Jadi, semakin banyak kesalahan, bisa disebut pengujiannya makin baik, gitu ya. Karena jika kita melakukan testing tapi tidak ada kesalahan, mungkin ada yang salah dalam proses pengujian tersebut. Yang kedua, pengujian yang baik itu tidak redundan. Yang ketiga, pengujian yang baik seharusnya adalah jenis yang terbaik. Dan pengujian yang baik tidak boleh terlalu sederhana, tapi juga tidak boleh terlalu kompleks, gitu ya. Tidak boleh terlalu sederhana, nggak boleh. Terlalu rumit pun tidak boleh, gitu ya. Jadi biasa aja. Nah, tidak semua pengujian akan berhasil dengan baik. Nah, masih ada beberapa kekurangan yang terdapat pada proses testing terhadap suatu software. Kekurangan tersebut antara lain tidak pernah cukup melakukan banyak ujian yang layak. Pengujian tidak akan menemukan semua kesalahan. Gak mungkin semua kesalahan ditemukan ya. Nah, yang ketiga, pengujian sulit dan menghabiskan banyak waktu. Itu testing. Nah, pengujian juga sebagian besar masih merupakan tugas yang tidak resmi. Tapi harus ada pengujian dalam seharusnya sebuah software itu wajib ada pengujiannya atau ada testingnya. Nah, di sini adalah ada prinsip-prinsip pengujian. Nah, sebelum menetapkan metode pengujian, seorang ahli pada bidang software harus mengerti betul atau memahami prinsip dasar yang menuntun pengujian software. Prinsip-prinsip pengujian atau prinsip-prinsip testing secara umum yang banyak dianut oleh para ahli perangkat lunak antara lain. Nah, seorang programmer itu seharusnya tidak menguji programnya sendiri. Jadi yang melakukan pengujian bukan programmer yang bikin software tersebut, tapi orang lain. Sebaliknya, suatu testing tidak hanya mengerjakan program yang dianggap benar, tetapi tidak mengerjakan yang dianggap salah. Nah, yang ketiga, tujuan dari pengujian adalah untuk menemukan kesalahan. Jadi bukan untuk menunjukkan bahwa program tersebut salah. Jadi programnya tidak pernah salah, tapi hanya menunjukkan bahwa di dalam software tersebut itu ada errornya, gitu ya. Nah, yang kelima,
Yang keempat, tidak ada sejumlah pengujian yang dapat menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Bagian-bagian dari program di mana terdapat banyak kesalahan yang telah ditemukan adalah suatu tempat yang baik untuk menemukan kesalahan yang lebih baik, yang lebih banyak. Tujuannya bukan untuk mempermalukan programmer, tapi untuk memaksimalkan fungsi dari program tersebut, dari software tersebut. Nah, selain pernyataan di atas, menurut Roger L. Pressman mendefinisikan sendiri mengenai prinsip-prinsip pengujian terhadap software. Nah, pengujian itu harus sesuai dengan persyaratan konsumen. Jadi harus sesuai dengan requirement. Para ahli harus betul-betul mengetahui spesifikasi dari produk software yang diinginkan oleh konsumen. Pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Nah, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian software. Jadi, adanya 80% kesalahan yang ditemukan hanya dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Pengujian harus dimulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Pengujian berfokus dalam usaha menemukan kesalahan pada modul yang terintegrasi dan akhirnya pada sistem secara keseluruhan. Nah, pengujian yang sempurna itu tidak mungkin. Jadi nggak ada pengujian yang sempurna. Jadi adanya dilakukan testing terhadap suatu software itu bukan untuk menyempurnakan suatu program, nggak mungkin. Kenapa? Kita tahu sendiri ya, yang namanya sebuah software, baik di laptop maupun di handphone itu selalu ada yang namanya update. Apa fungsinya update? Revisi, melakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, yang namanya pengujian itu adalah memverifikasi dan validasi, meyakinkan adanya kesalahan. Tapi bukan berarti programnya salah. Nah, maka itu diperlukan adanya pengujian, ya. Karena tidak akan ada program yang sempurna. Maka itu akan selalu ada namanya software itu selalu update. Makanya kita pun harus menyediakan spesifikasi hardware yang besar, baik itu RAM maupun ROM. Nah, agar efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, third party. Pengujian juga harus memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Yang terakhir, pembuat sistem bukanlah orang yang paling tepat untuk melakukan semua pengujian bagi perangkat lunak. Itu sudah saya bahas ya. Nah, ini adalah kesalahan atau kegagalan dari pengujian. Nah, kesalahan sistem tidak selalu mengakibatkan error sistem karena status salahnya mungkin bersifat sementara dan dapat diperbaiki sebelum terjadi perilaku yang merupakan error. Nah, ini ada jenis-jenis kegagalan ya, atau jenis-jenis kesalahan pada sistem. Pertama, adanya sistem failure. Yang kedua, adanya error system, atau sistem error. Yang ketiga, adanya kesalahan sistem itu sistem fault. Dan ada juga yang namanya human error. Jadi tidak semuanya berdasarkan sistem yang error. Ada juga human yang error. Atau manusianya yang error. Nah, bagaimana kesalahan yang namanya human error tersebut bisa mempengaruhi kita? Telah diketahui bahwa salah satu tujuan dari testing terhadap software adalah untuk menemukan suatu kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan yang diukur dengan istilah yang dimengerti oleh manusia. Tingkatan-tingkatan kesalahan tersebut dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mild, yaitu ringan. Gejala dari kesalahan yang mengganggu kita secara estetis, keindahan. Misal, ada kesalahan pengejaan atau error text gitu. Yang kedua adalah kesalahan penempatan. Penempatan posisinya kurang enak dipandang mata. Nah, itu ringan secara estetis. Terus ada lagi yang moderate, yaitu sedang. Kesalahan yang berpengaruh pada penampilan sistem. Nah, penampilan sistem. Yang kedua adalah informasi yang menyesatkan. Ya, contoh ada informasi-informasi yang mungkin bukan hoax, tapi lebih tepatnya adalah kurang benar atau kurang tepat, bukan salah ya. Yang ketiga adalah annoying. Ini menjengkelkan. Kesalahan dari sistem karena adanya suatu virus. Bisa nama terpotong, bisa tagihan salah cetak atau salah kirim gitu ya. Ini udah parah banget. Bagian dari annoying. Ya, ada lagi disturbing, mengganggu. Nah, sistem menolak untuk menangani transaksi yang salah. Contoh kita pernah transaksi di banking, kemungkinan ada error, entah error input atau apa, itu mengganggu. Nah, yang kelima adalah error yang serius, kesalahan serius, yaitu perhitungan yang salah. Hal ini menghilangkan
hubungan pada proses transaksi. Yang kedua, tidak mencetak setiap pembayaran. Nah, ini ada lagi ya. Very serius, sangat-sangat serius. Nah, sebuah sistem yang sangat serius adalah kesalahan yang menyebabkan sistem melakukan transaksi yang salah. Sebuah sistem kredit dapat melakukan kesalahan perhitungan. Nah, yang ke-7 adalah ekstrim. Wah, ekstrim ini sangat besar. Masalah yang tidak terbatas pada beberapa transaksi, sering berubah-ubah atau masalah yang tidak lazim. Ada lagi intolerable, yaitu kurang tahan. Pertimbangan yang serius diberikan untuk mematikan sistem. Kalau udah intolerable atau kurang tahan, itu benar-benar harus dimatikan sistemnya. Ada lagi kata katastropik, bencana besar. Sistemnya emang salah, tidak sesuai dengan requirement. Oke, sekian pertemuan 1. Saya mohon maaf karena semua yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.